Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nabila Imamatul Bahiroh, NIM 226121072 dari kelas PPI 5C. Di sini saya akan menjawab UAS Akhlak Tasawuf 2020 tahun 2024. Nomor 1, pembagian mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya dan konsep ajarannya. Mazhab yang pertama adalah mazhab falsafi, yaitu aliran tasawuf yang menggabungkan ajaran tasawuf dengan filsafat. Dalam mazhab ini, konsep filosofis digunakan untuk menjelaskan pengalaman spiritual. Tokoh-tokoh pada mazhab falsafi ini yaitu yang pertama Abu Yazid Al-Bustami, dikenal karena pengalamannya dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Yang kedua Al-Halaj, terkenal dengan ungkapan Ana Al-Haq, aku adalah kebenaran, dan yang mencerminkan pandangannya tentang persatuan dengan Tuhan. Yang ketiga Ibnu Arabi, dikenal karena memiliki pemikiran tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Konsep ajaran mazhab ini, yang pertama wahdat al-wujud, konsep bahwa semua yang ada adalah satu dalam keberadaan. Yang kedua adalah fana, yaitu proses menghilangkan diri dalam kehadiran Tuhan. Yang ketiga cinta ilahi, cinta sebagai pendorong utama dalam hubungan dengan Allah. Mazhab yang ketiga adalah mazhab salafi. Mazhab salafi berfokus pada praktik dan ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mazhab ini berusaha memurnikan tasawuf dari unsur-unsur yang dianggap bid'ah atau khurafat. Tokoh-tokoh dalam mazhab ini yang pertama Ibnu Taimiyah, yaitu seorang ulama yang menekankan pentingnya kembali kepada sumber asli Islam. Yang kedua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu murid Ibnu Taimiyah yang juga mengembangkan pemikiran tasawuf salafi. Yang ketiga Syekh Waliullah Al-Dihlawi, yaitu tokoh penting dalam mempromosikan tasawuf yang murni. Konsep ajaran dalam mazhab ini yang pertama ketaatan pada sunnah Nabi, yang mengutamakan praktik ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua pembersihan hati atau tazkiyah, yaitu upaya untuk mensucikan jiwa dan diri dari sifat-sifat buruk. Yang ketiga akhlak mulia, yaitu penekanan pada perilaku baik dan akhlak terpuji. Mazhab yang tiga adalah mazhab sunni atau akhlaki atau amali. Mazhab sunni ini adalah mazhab yang mengaitkan diri dengan Al-Quran dan hadis, tetapi juga memperkenalkan metode baru dalam praktik spiritual. Tokoh-tokohnya yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, dikenal sebagai salah satu tokoh sufi yang sangat berpengaruh dalam pengembangan ajaran tasawuf dalam Islam, yang juga dikenal dengan sikap zuhudnya, yaitu menjauhkan diri dari hal duniawi dan memfokuskan hidupnya pada ibadah dan kedekatan pada Allah. Yang kedua Imam Al-Ghazali, dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam tasawuf sunni yang menggabungkan ilmu fikih dan tasawuf. Kemudian ada Abdul Qadir Jilani, yaitu pendiri tarekat Qadiriyah, terkenal dengan ajarannya tentang kesucian jiwa. Kemudian konsep ajarannya yaitu keseimbangan antara syariat dan hakikat. Yang kedua makomat atau proses bertahap untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Dan yang ketiga dzikir dan mujahadah, yaitu praktik mengingat Allah sebagai cara untuk membersihkan hati. Dari ketiga mazhab ini masing-masing memiliki tokoh-tokoh penting dan konsep dan ajaran yang berbeda. Namun semua sepakat bahwa tujuan akhir dari tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesucian jiwa. Nomor 2 yaitu 3 macam taubat menurut Syekh Zunun Al-Misri. Yang pertama adalah taubat hawas. Taubat hawas ini taubat yang dilakukan oleh orang-orang khusus atau hawas, yaitu yang mereka memiliki dekatan dan pemahaman mendalam tentang Allah. Mereka menyadari bahwa setiap dosa bukan hanya melanggar hukum tetapi juga merusak hubungan batin dengan Tuhan. Yaitu ciri-cirinya dilakukan dengan kesadaran yang tinggi, melibatkan penyesalan yang mendalam dan komitmen untuk tidak kembali kepada dosa. Dan taubat ini bersifat lebih mendalam dan bersifat pribadi, seringkali disertai dengan pengalaman spiritual yang kuat. Kemudian yang kedua taubat awam. Taubat awam adalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang biasa yang bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahan. Ini adalah bentuk taubat yang lebih umum dan seringkali didorong oleh rasa takut akan hukuman Allah atau keinginan untuk mendapatkan ampunan. Ciri-cirinya didasari oleh penyesalan atas perbuatan dosa, melibatkan permohonan ampun kepada Allah dengan harapan untuk mendapatkan pengampunan, dan seringkali bersifat temporer, yaitu tergantung pada situasi dan kondisi. Yang ketiga, taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang tulus dan ikhlas, di mana seseorang bertekad untuk tidak kembali kepada dosa. Ini adalah bentuk taubat yang paling murni dan diharapkan oleh Allah.
Ciri-cirinya melibatkan penyesalan yang mendalam dan kesadaran penuh akan kesalahan, memiliki komitmen untuk memperbaiki diri dan melakukan kebaikan setelah bertaubat. Didasari oleh cinta kepada Allah dan keinginan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nomor 3, pengertian syariat, hakikat, tarikat, dan makrifat. Pengertian syariat yaitu syariat adalah aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk diikuti oleh umat Islam. Ini mencakup semua aspek kehidupan seperti cara beribadah dan berperilaku baik. Contoh syariat adalah yang pertama sholat, kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari. Zakat, kewajiban memberikan sebagian harta untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga berpuasa, kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan. Syariat berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk hidup sesuai kehendak Allah. Yang kedua, thariqat. Thariqat adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah memahami syariat. Ini melibatkan praktis spiritual yang lebih dalam. Contoh thariqat adalah thariqat Naqsyabandiyah. Thariqat ini mengajarkan zikir dan pengendalian diri. Thariqat Qadiriyah. Thariqat ini menekankan pentingnya tawakal atau berserah diri kepada Allah. Thariqat membantu seseorang untuk mengamalkan ajaran agama dengan lebih mendalam. Yang ketiga, hakikat. Hakikat adalah pemahaman mendalam tentang kebenaran spiritual yang didapat setelah menjalani thariqat. Ini adalah pengalaman nyata merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Contoh hakikat meliputi kesadaran spiritual, yaitu merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, pencerahan batin, memahami makna di balik setiap ibadah yang dilakukan. Hakikat menunjukkan pencapaian spiritual yang lebih tinggi, di mana seseorang tidak hanya mengikuti aturan tetapi juga merasakan kedekatan dengan Allah. Yang keempat, makrifat. Makrifat adalah tingkat tertinggi dalam perjalanan spiritual, yaitu pengetahuan langsung tentang Allah. Ini bukan hanya pengetahuan teori, tetapi juga pengalaman nyata. Contoh makrifat yaitu ilmu laduni, adalah pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah tanpa melalui belajar biasa. Kemudian pengalaman mistis, momen ketika seseorang merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hidupnya. Makrifat dianggap sebagai tujuan akhir dari perjalanan spiritual, di mana seseorang mencapai pemahaman dan hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Kemudian nomor 4 yaitu 10, tanda mahabbah ilahiyah. Mahabbah ilahiyah atau disebut dengan cinta ilahi adalah salah satu dari hal-hal yang menjadi suatu cita-cita dari setiap manusia. Mahabbah ilahiyah adalah satu dari dua sisi dalam satu wadah dari seorang sufi, yaitu cinta ilahi. Mahabbah adalah makom atau jabatan spiritual seseorang di hadapan Allah. Bukan kondisi sesaat, dalam hal ini adalah mencintai lebih dari yang lainnya, yaitu mencintai Sang Pencipta Allah. Tapi mahabbah perasaan cinta terhadap Sang Pencipta, yaitu cinta Allah terhadap makhluknya. Mahabbah muncul dan tumbuh dalam hati seseorang, bukan karena dorongan atau paksaan, baik oleh akal atau nafsu, melainkan karena kehendak dan anugerah Allah semata. Maka anugerah tersebut diberikan atas dasar istiqomah seseorang dalam melaksanakan tarekat beragamanya. Bukan atas keinginan dan upaya seseorang, sikap tersebut tertanam dalam hati yang relatif tetap. Lalu 10 tanda mahabbah tersebut yaitu yang pertama, hatinya hanya mencintai Tuhan. Hati seseorang yang mencintai Tuhan tidak akan mencintai selain Tuhan, yaitu Allah. Yang kedua, hatinya hanya tertarik pada keindahan Allah. Tidak ada ketertarikan pada keindahan yang selain berasal dari Allah. Kemudian yang ketiga, mencintai jalan menuju Allah, yaitu mencintai segala hal yang membawa kita lebih dekat dengan Allah. Yang keempat, hati-hati terhadap penghalang, yaitu waspada terhadap apapun yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Yang kelima, selalu menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah tanpa ragu atau terbiasa. Nomor 6, menjadi hamba Allah dengan sepenuh hati. Mengabdi kepada Allah dengan taat, tidak melawan perintahnya dan tidak melanggar larangannya. Yang ketujuh, tindakan untuk mencari ridha Allah. Apapun yang kita pilih, itu harus mencari ridha Allah tanpa menginginkan apapun selain itu. Kemudian yang ke-8, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harus selalu merasa bahwa pandangan Tuhan terhadap kita lebih besar dari apa yang kita lakukan untuknya. Tanda yang ke-9, menyaksikan kebesaran Allah. Ketika merasakan kebesaran Allah, kadang hati kita bisa terpesona sehingga kita tidak bisa berpikir jernih. Tapi kita harus tetap mengatur kata-kata dan tindakan dengan baik. Tanda yang ke-10, setiap pertemuan dengan Allah menumbuhkan cinta baru. Ketika bertemu dengan Allah, kita tidak boleh kehilangan cinta. Malah harus semakin merasakan kerinduan dan kekaguman yang lebih dalam setiap kali kita menyatu dengannya. Kemudian nomor 5, contoh dari masing-masing ajaran tasawuf dengan bahasa yang lebih sederhana. Ajaran yang pertama yaitu mahabbah.
ibarat cinta seorang anak kepada ibunya, seperti halnya anak yang selalu merindukan dan ingin dekat dengan ibunya. Dalam tasawuf, mahabbah menggambarkan cinta yang mendalam kepada Allah, di mana seorang hamba berusaha untuk selalu mendekat dan merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, lenyapnya ego. Anggaplah kita melihat sebuah gelas yang penuh dengan air. Ketika gelas itu terbalik, airnya akan tumpah dan gelas itu kosong. Fana menggambarkan proses di mana ego dan keinginan pribadi kita tumpah, sehingga hanya ada ruang untuk kehadiran Allah dalam diri kita. Yang ketiga, ajaran yang ketiga yaitu bako. Ibarat gelas yang kosong tadi itu terisi kembali dengan air yang baru. Kita bisa membayangkan bahwa air tersebut adalah keberadaan Allah yang kekal. Bako adalah keadaan di mana setelah lenyapnya ego, individu merasakan keberadaan Allah yang abadi dalam hidupnya. Ajaran yang keempat yaitu ittihad. Ibarat dua sungai yang mengalir dan akhirnya bertemu menjadi satu dalam aliran yang lebih besar. Ittihad menggambarkan penyatuan antara jiwa manusia dengan Tuhan, di mana individu merasakan bahwa dirinya dan Tuhan adalah satu dalam tujuan dan keberadaan. Ajaran yang kelima yaitu hulul, perwujudan Tuhan dalam diri manusia. Seperti cahaya matahari yang memantul di permukaan air, hulul menggambarkan bagaimana sifat-sifat Tuhan dapat terlihat dalam diri manusia. Ini adalah pengakuan bahwa Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang keenam, wahdah al-syuhud atau kesatuan pandangan. Ibaratnya seperti bayangkan seorang seniman yang melihat dunia dan menggambarkan semuanya dalam satu lukisan. Wahdah al-syuhud adalah pandangan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah manifestasi dari Allah, dan kita harus melihat segala sesuatu dengan perspektif yang sama. Ajaran yang ketujuh yaitu wahdah al-wujud, yaitu kesatuan wujud. Ibaratnya seperti sebuah cermin yang memantulkan wajah kita. Wahdah al-wujud menggambarkan bahwa hanya ada satu wujud sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah cerminan darinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.